Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, mahasiswa HESC semester 3, hari ini kita kembali hadir di mata kuliah Fikih Munakahat yang alhamdulillah hari ini sudah memasuki pertemuan keempat. Dan nanti kita akan mengakhiri sebelum UTS, materi sebelum UTS nanti pada pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-8 akan dilaksanakan UTS. Kemungkinan berdasarkan jadwal yang saya terima, cuma ini belum pasti, masih ada diskusi dulu. UTS akan dilaksanakan pada tanggal 21, saya dengar informasinya ya. 21 berarti tinggal 3 minggu lagi dari sekarang. Oke, 3 minggu lagi. Jadi ya kita harus berkejaran dengan waktu. Oke, baik, sebelum kita mulai, saya akan sampaikan terlebih dahulu seperti biasa. Link absensi untuk HESC hari ini tanggal 2 Oktober 2024 yang akan saya bagi hanya melalui chat room ya, chat room yang ada di Zoom meeting. Oke. Dan tolong yang mengisi hanya mahasiswa atau kalian yang hadir di Zoom saja. Jadi yang tidak hadir ya tidak bisa isi. Jadi nanti di akhir kelas, tolong yang sudah hadir jangan keluar-keluar ya. Termasuk yang berkelompok, satu akun 3 orang, satu akun 2 orang, satu akun 4 orang, dan seterusnya. Jangan keluar dulu. Karena nanti selama proses perkuliahan berlangsung sampai akhir, nanti di akhir akan saya cross check lagi. Adakah orangnya, mahasiswanya masih ada enggak yang namanya ini saya sebutkan? Kalau ada, lanjut. Kalau enggak ada, nanti namanya saya delete dari absensi karena tidak hadir. Maka dari itu tolong yang sudah hadir jangan keluar. Tunggu sampai kelas ini selesai. Dan yang belum masuk, segera suruh masuk ke Zoom. Supaya nanti namanya bisa mengisi absen. Oke, silakan saya akan share sekarang ini. Oke, sudah muncul. Link absensinya sudah muncul di chat room. Silakan diisi. Silakan. Saya persilakan untuk waktu pengisiannya. Waktu secukupnya ya untuk mengisi absensi. Saya akan pantau dari sini. Ada berapa yang sudah masuk. Dan saya ingatkan untuk kali ini saya tidak menerima alasan Pak butuh izin, tidak ada. Karena sudah perkuliahan keempat ini, sudah pertemuan keempat, masih pakai alasan butuh izin, tidak ada. Di absen saya tidak butuh izin, berarti itu faktornya sinyal kalian masing-masing. Oke ya. Kalau ada kendala begitu berarti kendalanya di laptop HP kalian masing-masing, bukan dari saya. Jadi caranya gimana ya? Cari tempat yang bagus sinyalnya atau pinjam HP temannya yang kualitas internetnya bagus. Begitu solusinya. Jadi ada istilah-istilah, Pak butuh izin, tidak ada izin. Oke, silakan. Silakan isi absensinya. Ini baru 5 orang yang masuk, 6, ada 8 mahasiswa.
Oke. Sambil berjalannya waktu kita akan lanjutkan absensi sambil jalan diisi ya. Jadi tetap kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan perkuliahan hari ini yang sekarang materi pertemuan keempat itu adalah materi ketiga, yaitu tentang akad pernikahan. Modul sudah saya share ya di GCR, silakan dibuka dan nanti sekarang bisa kalian lihat di GCR. Wow. Oke, saya share ya. Materi hari ini. Nah, sudah muncul ya. Modul hari ini atau materi hari ini adalah tentang akad pernikahan. Oke, bahan kajiannya ada dua. Pertama, menerangkan macam-macam sirat pernikahan. Kedua, menjelaskan perbedaan ulama tentang sirat pernikahan. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu pengertiannya. Apa pengertian sirat? Sirat sebagaimana sudah saya sebutkan tadi ataupun minggu lalu bahwa sirat itu ada dua. Pertama ijab dan qabul. Maka dari itu kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian ijab dan qabul. Ijab di sini diartikan sebagai pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan. Siapa dia? Ya, mewakili perempuan. Tentu saja yang dimaksud adalah wali. Walinya yang akan menyampaikan. Siapa dia? Ya, bisa walinya bapak, kakek, saudara kandung, saudara seayah, kemudian paman dan seterusnya. Itu wali, itu ijab diucapkan oleh wali atau pihak perempuan untuk menunjukkan kemauan membentuk keluarga dan akad nikah atau akad nikah. Itu ijab. Sedangkan qabul adalah pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak laki-laki untuk menyatakan keridhaan dan persetujuan. Berarti siapa yang mengucapkan? Calon suami. Apa yang diucapkan? Yaitu kata-kata untuk menyatakan keridhaan dan persetujuan atas ucapan ijab dari pihak perempuan. Jadi contoh, si wali berkata, "Wahai Ali, saya kawinkan dan nikahkan engkau dengan anak saya bernama Siti dengan mas kawin dengan mahar 1 juta rupiah dan 1 unit mobil merek Toyota Avanza tipe 1500 cc warna metalik dibayar tunai." Gitu ya. Ucapan itu disampaikan oleh wali. Kemudian kaburnya gimana? Si calon suami mengatakan, "Saya terima nikah dan kawinnya anak bapak bernama Siti dengan mahar sebagaimana disebutkan dibayar tunai." Nah, itu ijab, itu kabul. Nah, itu sebut pengertian ijab dan kabul. Nah, sekarang macam-macamnya. Apa saja macam-macam sirat? Kita lihat. Sirat itu ada di Wabah Zuhaili halaman 37. Wa kullun minal ijabi wal qabuli qad yakunu lafdan wa qad yakunu kitabatan au isyaratan. Ada setiap
Wa kullun, setiap minal ijabi wal qabuli, setiap ijab dan qabul itu qad yakunu lafdon, kadang-kadang berbentuk lafaz atau ucapan, sesuatu yang diucapkan atau kalimat yang diucapkan. Waqad yakunu, dan kadang-kadang pula berbentuk kitabatan au isyaratan, tulisan atau bahasa isyarat. Ya. Jadi bisa berbentuk lafaz, bisa juga berbentuk tulisan atau bahasa isyarat. Artinya dengan kata lain, dalam melaksanakan ijab qabul itu harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami. Perhatikan, saya garis bawahi dapat dipahami. Jadi lafaz harus jelas, harus shareh, harus clear, tidak ada tafsir-tafsiran, tidak ada orang mendengarnya masih mikir, tidak ada. Misalnya, dan tidak boleh samar-samar. Contoh, kalau dia mengatakan gini, wahai Ali, saya bapak dengan harapan, ngomongnya gitu, bla. Tidak jelas, bingung calon suami. Apa ini maksudnya? Berarti itu tidak sah akadnya. Karena apa? Ucapannya terputus-putus, bahkan cenderung tidak jelas, terbata-bata, hilang maknanya. Karena itu harus diulangi. Atau mungkin lagi ngantuk, saya terima nikahnya. Si wali mengatakan, wahai Ali, saya nikahkan. Saya ngantuknya, ngomongnya kayak orang apa itu? Orang ngigau gitu. Ya juga tidak sah itu, karena tidak jelas. Termasuk juga ketika pakai tulisan atau bahasa isyarat. Kan di bahasa isyarat itu ada kode-kode ya. Kalau A itu bagaimana bentuk tangannya. Kalau mengatakan saya itu bagaimana, ada kodenya. Itu juga harus jelas dan rumusnya harus clear, harus konkret. Jangan sampai membingungkan. Cuma gerakan-gerakan tanpa makna. Harus jelas. Intinya ucapan ijab kabul harus kata-kata yang diucapkan dipahami oleh semua pihak. Baik wali, calon suami, dan dua orang saksi. Itu harus paham. Dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau tidak dimengerti maksudnya. Itu dia. Berikutnya, kita lihat di bait berikutnya di halaman yang sama. Adapun wa alfadul ijabi wal qabuli, adapun macam-macam lafaz ijab qabul. Nah, ini sekarang kita jelaskan macam-macamnya. Itu yang pertama, minha ma huwa muttafaqun ala inqadiz zawaji bihi. Yaitu lafaz yang ulama fikih muttafaqun sepakat ala inqadiz zawaji bihi, atas sahnya akad nikah. Ulama sepakat sah menggunakan lafaz ini gitu ya. Sah. Itu yang pertama. Ulama sepakat ini sah. Yang kedua, wa minha ma huwa muttafaqun ala adami inqadiz zawaji bihi. Yang kedua, ulama juga sepakat bahwa lafaz ini tidak sah dipakai dalam akad nikah. Tidak sah ya, sepakat tidak sah yang kedua. Dan yang ketiga adalah minha ma huwa mukhtalafun fihi. Ulama berbeda pendapat atau ikhtilaf terkait sah tidaknya digunakan dalam akad nikah. Itu tiga ya, satu sepakat sah, dua sepakat tidak sah, tiga berbeda pendapat apakah sah atau tidak. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, wa ammal alfadul lati ittafaqal fuqaha'u ala inqadiz zawajiyah. Lafaz yang ulama sepakat sah dipakai sebagai lafaz akad nikah. Apa itu? Fahiya lafdu angkahtu wa zawwajtu. Sah lafaz angkahtu, saya nikahkan,
dan zawwajtu saya kawinkan. Ya itu sah ya, ulama sepakat itu sah. Yang kedua, amal alfadul lati ittafaqal fuqaha'u ala adami in'iqadiz zawaji biha. Yaitu yang kedua lafat-lafat yang ulama sepakat tidak sah sebagai lafat akad nikah. Apa itu? Fahiyya, yaitu lafat allati yang la tadullu, tidak menunjukkan lafat tersebut ala tamlikil aini, atas kepemilikan suatu benda atau suatu zat fil hali seketika itu juga, atau secara otomatis. Secara otomatis tidak memiliki hak untuk memiliki. Dan juga wala ala baqail milki muddatal hayat, dan juga tidak mengandung, tidak menunjukkan kekalnya hak milik selama hidup. Jadi hak miliknya itu bukan sempurna, bukan milik tam, tapi sebagian saja, setengahnya aja, separuhnya aja. Itu ya. Apa itu kalimatnya? Wahiyya al-ibahah, lafaz ibahah, bolehkan. Itu tidak sah itu. Membolehkan, karena bisa jadi sekarang boleh, nanti bisa jadi tidak boleh gitu. Karena tidak ada mengandung unsur muddatal hayati baqaul milki, kekalnya hak milik seterusnya sepanjang hidup. Yang kedua al-i'arah, pinjam. Nah, pinjam jelas tidak mungkin. Karena minjam itu kan harus dikembalikan, jangan dimiliki selamanya. Itu bukan pinjam, berarti ghasab. Kemudian ijarah, sewa. Itu sewa apa lagi? Wal mut'ah, dan menikmati. Wal wasiyah, dan wasiat. Wal rahan, dan gadai. Wal wadi'ah, dan titip. Wadi'ah. Wa nahwa, dan lain-lain. Nah, jadi kalimat ini mengandung hal-hal yang tidak menunjukkan adanya hak milik seketika itu juga, pindahnya hak milik seketika itu juga, dan juga kekalnya hak milik sepanjang hidup. Tidak ada. Jadi tidak sah ya, ulama sepakat karena alasan seperti itu tadi. Dan yang ketiga terkait dengan amal alfadul lati ikhtalafu fi in'iqadiz zawaji biha. Ulama berbeda pendapat, ulama fikih berbeda pendapat perihal sah tidaknya sebuah penggunaan lafaz yang akan dimaksud ini. Apa itu kalimatnya? Fahiya lafdul bai'i wa lafdul hibah. Lafaz jual beli dan lafaz hibah, wa lafdus sadaqati awil atiyah, sedekah atau pemberian. Wanahwa, dan lain-lain, mimma yang menunjukkan ya dulu, menunjukkan ala tamlikil aini fil hal, perpindahan hak milik seketika itu juga, atau kepemilikan atas suatu benda seketika itu juga. Dan juga wabaqaul milki, dan adanya kekekalan hak milik muddatal hayati sepanjang hidup. Jadi beda dengan yang kedua tadi. Kalau kedua tadi kan tidak ada unsur pindahnya hak milik seketika itu juga, dan juga tidak adanya unsur kekekalan hak milik sepanjang hidup. Tapi yang kedua, yang ketiga ini ada unsur itu. Ada perpindahan hak milik seketika itu juga atau secara otomatis, dan ada juga kekalnya hak milik selama hidup. Cuma ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Nah, ini yang jadi perselisihan. Yaitu lafaz al-bai'u, jual beli, bukan menikahkan, cuma jual beli. Hibah, sedekah, dan pemberian. Bukan nikah ini. Tapi secara umum lafaz jual beli, hibah, sedekah, pemberian. Nah, pandang ulama bagaimana? Yang pertama, Hanafiyah dan sebagian Malikiyah yang rojih, yang unggul, berpendapat yan aqiduz zawaju biha. Akad nikah dengan kalimat tadi, dengan lafaz jual beli, hibah, sedekah, dan pemberian itu sah, ya, kata Hanafiyah dan Malikiyah, sah, tapi bisyarti niyatin, dengan syarat harus ada niat. Niat apa? Ya niat menikah. Harus ada niat menikah. Kalau tidak ada niat menikah tidak bisa. Hanafiyah melarang juga. Niatnya apa? Dagang, jualan, nah, tidak boleh.
Makanya Islam melarang human trafficking, perdagangan manusia, tidak boleh. Kalau dia nikah ya tidak apa-apa. Atau selain niat juga harus ada korinatin, ada indikasi tadullu ala zawat, indikasi adanya pernikahan. Contohnya kayak apa? Kabayanil mahri, seperti penyebutan mahar atau mas kawin, wa ihdorin nasi, dan hadirnya orang-orang undangan, tamu undangan, wa fahmis syuhudil maksuda, mengertinya saksi-saksi akan maksudnya pernikahan. Jadi korinanya itu berbentuk apa? Berbentuk dalam akadnya meskipun pakai lafaz jual beli, tapi ada penyebutan mahar. Misalnya kayak tadi, walinya mengatakan, saya jual anak saya bernama Siti kepada engkau, wahai Ali, dengan mas kawin. Nah itu ya, ada mas kawinnya. Seperangkat alat sholat dan uang tunai 1 juta rupiah, dibayar lunas. Ada penyebutan maharnya. Itu boleh, kata Hanafiyah dan Malikiyah. Atau hadirnya undangan, diundang-undang banyak orang banyak dihadirkan, ada tendanya, ada makanan prasmanannya, ada panitia, among tamu, pagar bagus, pagar ayu, hadir, dilengkapi semua. Ya kalau bukan nikah apa itu kalau enggak seperti itu? Pasti itu pernikahan, resepsi, kondangan plus walimatul arus. Dan yang penting juga fahmis syuhudil maksuda, para saksi paham bahwa itu bukan niatnya, bukan maksudnya jual beli, bukan maksudnya hibah, bukan maksudnya sedekah atau pemberian, tetapi niatnya nikah. Itu qarinahnya ya. Terus ada, boleh menggunakan lafaz jual beli, hibah, sedekah dan pemberian. Dan yang kedua, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Nah, kalau ini lebih tegas lagi. Dia konsisten dari awal sampai sekarang. La yanaqidu zawaju biha, tidak sah akad pernikahan dengan menggunakan lafaz tadi itu. Hibah, jual beli, sedekah dan ariyah dan atiyah atau pemberian. Kenapa? Illa la yanaqidu, tidak sah akad nikah illa kecuali bilafdin nikahi awit tazwiji, kecuali dengan lafaz nikah dan tazwij. Jadi yang sah cuma 2 doang. Angkahtu, zawwatu. Yang lain tidak sah. Disingkirkan oleh Syafi'iyah dan Nabi, tidak boleh. Ya niatnya nikah, ya sudah pakai lafaz nikah dan kawin aja, tidak usah repot-repot. Tidak usah pakai muter-muter pakai jual beli. Tidak boleh. Ya sudah, ini saja, nikah dan kawin. Udah itu aja. Itu Syafi'iyah dan Hanabilah. Nah, itulah tadi macam-macam sirat. Yang pertama ada yang berkaitan dengan ulama sepakat sah, yang kedua ulama sepakat tidak sah, dan ulama berselisih pendapat antara sah atau tidak. Yang Hanafiyah dan Malikiyah sah asalkan ada niat dan qarinah, sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah tidak sah karena nikah itu lafaznya cuma 2 doang, angkahtu dan zawwatu. Nah, oke. Sebelum kita lanjutkan, saya akan buka sesi tanya jawab dulu, biar suasananya lebih semangat nih, karena sudah memasuki jam makan siang nih. Jadi disemangatin dulu dah. Ayo, videonya diaktifkan dulu, yuk. Jangan cuma nama doang yang muncul nih, sama foto. Nih mana ini? Orang-orangnya nggak ada. Sayyid, Zidan, Asep, Indah, Indi, Happy, Indri, Miranda, Nabila, Raden, Mas, Syauki, Ardiansyah, Wiratama, Hikam, Sal, Iqbal, Wiratama. Ayo aktifkan videonya. Pak, saya berdua sama Ardi Pratama Ardiansa. Ya sudah. Oke. Sudah paham. Ya, my ya. Nih. Ya.
Iya, sama saya, Pak. Silakan, barangkali ada di antara kita kalian yang mau bertanya. Saya buka kesempatan dulu. Oke, sebelum saya lanjutkan dengan tugas. Oke, silakan. Mangga, Kak. Tapi absennya gecer. Ya, silakan. Yuk. Ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan dengan tugas ya. Perhatikan. Kita kembali ke tugas. Ini ya, perhatikan. Kita kembali ke modul, sorry. Modul. Oke, perhatikan. Di sini di bagian pandangan ulama, saya punya 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana hukumnya menggunakan lafadz nikah dengan bahasa selain bahasa Arab? Dan ada jawabannya ya, ini di halaman 40, 41, ini ada jawabannya sudah. Menurut Bapak Az-Zuhaili, Kitabul Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya menggunakan lafadz nikah dengan fi'il maudhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar? Ada jawabannya sudah, juga saya siapkan di halaman 41. Di halaman 42 juga ada. Tuh ada jawabannya. Dan yang ketiga, bagaimana hukumnya akad nikah dengan tulisan dan bahasa isyarat? Saya juga sediakan jawabannya di Bapak Az-Zuhaili halaman 34, 35. Oke ya, jelas ya. Nah, perhatikan. 3 pertanyaan ini akan saya jadikan tugas 3. Gimana tugasnya kita lihat di GCR-nya. Perhatikan nih. Nah ini ya, tugas 3 menjawab 1 dari 3 soal. Jadi yang dijawabkan cuma 1. Tapi ini merupakan tugas kelompok. Petunjuknya dikerjakan secara berkelompok berdasarkan pembagian kelompok yang sudah saya atur. Nanti akan saya sebutkan, saya bacakan. Oke, kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1. Kelompok 2 mengerjakan soal nomor 2. Kelompok 3 mengerjakan soal nomor 3. Jadi hanya satu-satu. Soalnya tadi dibagi 3. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Ya. Nanti kalian diskusi. Kemudian terjemahkan. Kira-kira apa ini jawabannya. Yang sudah saya siapkan tadi itu ya. Pak, saya kan mahasiswa HES, Pak. Lulusannya SMK, Pak. Bukan alumni pesantren, Pak. Nggak pernah mondok, nggak pernah menyantren. Gimana itu, Pak? Saya awam masalah bahasa Arab, Pak. Nah, kan sudah saya ngomongkan dulu ya. Kalau punya kendala dalam berbahasa Arab, solusinya apa? Solusinya ya cari apa? Kemarin ada yang bisa jawab? Solusinya gimana? Ketika menghadapi terjemahan, ayo, ada yang ingat? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang ingat? Yuk, aktif dong. Ingat kembali pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kapan saya pernah ngomong? Di mana saya ngomong dan bagaimana omongannya? Ayo, ada yang ingat? Biar kalian terkondisikan otak kanan dan kiri kalian bisa lebih seger itu. Karena dipakai mikir. Jadi jangan cuma diam baik ya. Dipakai ingat-ingat supaya segar otak kalian tuh. Yuk. Nyari referensi, Pak. Ya, nyarinya gimana? Referensi. Kan ini referensi loh, yang kita berbahasa Arab ini referensi juga. Gimana caranya? Saya Dari kitab Pak. Hah? Cari apa?
Cari di kitabnya. Iya di kitabnya kan ini kitab. Caranya gimana kalau tadi tidak punya pengalaman mondok dan tidak bisa bahasa Arab? Gimana caranya? Ini Pak, kalau soal apa Teman yang bahasa bisa bahasa Arab, Pak. Nanti satu dulu. Coba Pratama dulu. Pratama yuk. Pratama. Gimana Pratama? Pratama Ardiansa. Asep Pak, Hah? Asep Pak, Asep. Ya Asep gimana Asep? Asep yuk. Gimana? Kalau konteks lapat bahasa Arab itu kalau tidak ada harokatnya dengan cara menggunakan ilmu nausoro Pak. Oh, bukan. Saya sudah ngomong bukan itu. Ya itu kan ya tidak apa-apa kalau kamu bisa. Yang nggak bisa itu gimana caranya? Baca kitab berbahasa Arab yang ada harokat aja bingung. Nah, gimana mau nerjemahin? Kan saya udah ngomong Ya dulu. kalau Pak, Gimana? kalau sekarang tuh kalau nggak ada harokat bisa ada aplikasi kayak Tasil bisa itu biar ada harokatnya. Ya enggak bisa gitu. Kamu Yang bisa ini, Pak. bisa mengartikan ma huwa muttafaqun ala ini qadiz zawaji biha misalnya. Kalau bukan lulusan pesantren bisa nggak jawabnya kan begitu. Bukan itu jawabannya. Saya kasih tahu aja biar langsung clear ya, biar cepat ya. Jadi saya sudah pernah ngomong, entah saya lupa atau mungkin ini bukan kelas yang saya sampaikan, ya mungkin di kelas S, SD atau SE barangkali ya. Saya sampaikan, kalau kalian mengalami kendala HES ya terutama ya, mengalami kendala dalam berbahasa Arab, saran saya cari buku terjemahnya. Saya ngomong gitu. Pernah nggak saya ngomong gitu? Coba. Ada yang ingat nggak saya ngomong gitu? Pernah, Pak. Nah, berarti pernah kan ya? Jadi saya sudah ngomong, kalau mengalami kendala dalam berbahasa Arab, solusinya, saya kasih solusi biar gampang. Cari buku terjemahan yang sudah ada. Di mana? Di perpus fakultas. Tuh. Buka-buka dong, sering kunjungan dong. Cari, di situ ada. Saya pernah lihat. Saya pernah dapat laporan dari petugas referensi petugas perpus ada Pak ini terjemah kitab Al-Fiqhul Islami Wadilatu karangannya Profesor Wahbah Zuhairi ada Pak ya sudah ini bisa menjadi bahan saya untuk menyampaikan kepada mahasiswa yang mengalami kendala dalam berbahasa Arab ya sudah sekarang kalian datangi perpus cari dan apa namanya bandingkan oh ini kayaknya ini terjemahnya ini nih pas ini cocok nih ya terjemahkan aja. Nah, kemudian setelah diterjemahkan, kalian buka buku terjemahnya, langsung diskusikan. Benar nggak ini? Ayo kita diskusi bersama. Nah, nanti kalau sudah, baru diketik. Ingat, perhatikan. Diketik. Hasil diskusi dikerjakan menggunakan MS Word dengan ini catatannya ya, dengan menyebut semua anggota kelompoknya masing-masing. Nanti akan saya bacakan daftar nama kelompok untuk tugas hash C. Tugas 3 hash C. Dan batas akhir pengumpulan tugas adalah hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 pukul 07.00. Ya. Dan ingat, ini berlaku secara kolektif. Pak, ada yang nanya, ini kumpulinnya bareng-bareng atau cuma perwakilan, Pak? Nah, saya jawab, oke, perhatikan. Boleh dikolektifkan, artinya gini, satu saja mewakili satu kelompok, boleh. Tapi kalau misalnya ada yang ingin mengupload sendiri, mangga keaturan dipersilahkan. Tidak harus perwakilan, bisa mengirimkan masing-masing. Karena itu saya menyarankan setiap kelompok tunjuk siapa yang menjadi juru ketik. Kelompok 1 siapa juru ketiknya atau tukang ketiknya. Kelompok 2 siapa tukang ketiknya. Kelompok 3 siapa tukang ketiknya. Nanti ditunjuk dan dia nanti setelah diskusi langsung kerjakan. Hasil diskusinya itu dibuatkan laporan, dibuatkan makalah atau dibuatkan resume. Ya. Dan nanti hasil ketikan tugas masing-masing kelompok itu di-share ke teman-teman satu kelompok.
Nah, kalau sudah, baru nanti masing-masing anggota kelompok mengupload sendiri-sendiri. Tapi ingat nih, perhatikan nih. Kenapa saya haruskan ada perwakilan saja misalnya. Karena begini, ini kan tugas kelompok. Ingat, batas akhirnya hari Rabu tanggal 9 jam 7 pagi. Kalau misalnya kelompok 1 ada 1 orang yang sudah upload pada hari Senin atau hari Selasa jam 9 malam Rabu, dan masuk, sudah terkirim, maka itu sudah otomatis mewakili semuanya. Karena benar-benar sudah dikirim sebelum batas akhirnya. Jadi saya anggap yang lain sudah mengumpulkan. Kalau misalnya anggota yang lain mengupload terlambat atau error dan tidak bisa dikirim, gimana Pak? Tidak masalah. Yang penting ada 1 yang sudah upload. Gitu ya. Ini untuk memudahkan kalian dalam proses pengumpulan tugas. 1 saja sudah pas sesuai jadwal, selesai urusan. Yang lain itu bonus, diskon. Karena sudah otomatis saya nilai itu. Kelompok yang sudah upload, anggota kelompoknya. Karena itu saya minta untuk anggota kelompok itu aktif bareng-bareng ya. Kelompok 1, 2, 3 aktif supaya ikut merasakan beban dalam mengerjakan tugas 3 ini. Jadi jangan sampai ada yang aktif, ada yang males, ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Itu ya. Ini untuk antisipasi. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau dalam satu kelompok itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif? Kita kelompoknya ada 8 orang Pak. Kelompok 1 ada 8 orang misalnya. Tapi yang aktif cuma 5. Yang 3-nya males Pak. Gimana ini Pak yang 3 ini? Oke, untuk yang tidak aktif saya serahkan sepenuhnya kepada masing-masing anggota kelompok. Tanyakan, mau ikut dicantumkan atau tidak namanya? Kalau tidak ya sudah, jangan dimasukkan. Itu terserah kalian itu. Kalau ikhlas dicantumkan silahkan, karena nanti saya akan menilai berdasarkan tugas. Karena di situ nanti akan dicantumkan daftar nama anggota kelompok 1, 2, dan 3. Di situ ada keterangan nama ini A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau ada, saya nilai dari berdasarkan daftar namanya itu. Kalau tidak ada, ya kan saya tidak masukkan. Mungkin kebijakan kelompok ini ketat. Yang aktif yang ditulis, yang nggak aktif tidak ditulis. Ya silahkan, mangga. Gitu ya. Jadi tolong untuk antisipasi ya semuanya aktif. Begitu. Jelas ya? Oke, baik. Berikutnya terkait dengan apa tadi itu? Daftar nama kelompoknya ya. Oke, perhatikan. Saya akan stop dulu ini karena ini ada error nih. File drive-nya hilang. Maksudnya filenya hilang. Oke, saya tunjukkan yang saya ketik di MS Word. Oke, perhatikan. Daftar kelompok pembagian kelompok tugas 3 untuk kelas C. Oke. Oke, ini dia ya, kelompok 1. Sufyan Hidayat, Muhammad Testiono, Indri Supriyani, Happy Wulan Mareta, Yuni Afriani, Syauki Ibrahim, Indi Ulia Kamalin, Devina Asmaranda, Jelita Yupitasari, dan Ahmad Hikam. Kelompok 2, Nur Lailah, Ardiansyah Dwi Prastiadi, Armi Handayani, Mardian, Faisal Khairuddin, Raden Mas Ilman Hakim Prasojo, Muhammad Iqbal Fahrozi, Indah Kamila Dewi, Mirandawati, dan Aziz Fahri. Dan kelompok 3, Raffi Alia Saputra, Sabta Maulida, Atut Kholisoh, Asep Samsul Munir, Pratama Ardiansyah, Sayyid Zidan Saputra, Zidan Ibnu Zahri, Muslihah, dan Wiratama Satrio. Itu kelompok itu. Nabila Maulida
Bapak maaf, Nabila Mulia belum masuk ke Ya, kelompok, Pak. sebentar, satu-satu saya sebutkan dulu ya. Ini ya kelompok 1 sampai 3. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang tidak tercatat namanya di sini? Yuk, silakan tadi. Tadi siapa namanya? Nabila. Saya Pak Nabila Mulidia, NIM 79, sehabis Armin Handayani, Pak. Nabila. Ada lagi yang kedua. Ada lagi yang kedua. Tidak ada, cuma satu aja, Nabila ya. Oke. Ya, Pak. Untuk satu yang namanya belum tercantum, silakan Nabila, terserah mau gabung yang mana, kelompok 1, 2, 3. Tapi laporan dulu ke teman-teman yang ada di sini. Misalnya mau gabung kelompok 1, lapor ke Sufyan, ke Testiono, ke Indri, ke Happy, ke Yuni, ke Syauki, ke Indi, Devina, Jelita, Ahmad Hikam. Lapor ke mereka ini. Karena kan belum ada siapa yang menjadi juru tulisnya kan. Kecuali sudah ditunjuk kelompok 1 Sufyan misalnya, kelompok 2 Nur Laila, kelompok 3 Raffi misalnya, ini contoh ya. Jadi Nabila tadi lapor ke Sufyan mau gabung kelompok 1, lapor ke Nur Laila kalau mau gabung kelompok 2, laporan ke Raffi kalau gabung kelompok 3, begitu kira-kira ya. Terserah Ya, kita mau gabung kemana begitu. ya Pak. Terima kasih, Pak. Baik, itu tadi penjelasan mengenai tugas 3 yang akan saya lakukan secara berkelompok. Saya akan berikan tugas kelompok. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang ya, jangan ditunda-tunda itu. Sebab pengalaman-pengalaman yang lalu banyak yang terlambat karena terlalu mepet dengan batas akhir pengumpulan. Kenapa kok mepet sama batas akhir pengumpulan? Ya karena baru mulai menjelang akhir, tidak dimulai dari awal mulai mengerjakan tugas. Kapan? Ya dari sekarang ini, dari hari Rabu ini, hari Rabu tanggal 2. Jadi saran saya, biar tidak terjebak oleh errornya jaringan, kuotanya yang habis, atau mungkin wifi-nya yang bermasalah, ya mendingan diskusi mulai dari sekarang. Biasanya hari Rabu langsung kerja, yuk gercep ke perpus, cari bukunya. Udah selesai, ayo kita kumpul kapan? Yuk hari Selasa, hari Kamis. Diskusi bareng-bareng yuk. Ini setelah kuliah MK ini. Nah, diskusi bareng-bareng. Setelah dapat bukunya, diskusi bareng-bareng. Kira-kira benar nggak jawabannya ini? Ayo. Ayo, juru tulisnya. Tulis yuk, ketik. Ketik. Selesai? Oke, selesai kita sepakati ini jadi tugas kita, selesai. Nah, nanti juru ketik akan mengupload atau mengetik dan setelah selesai di-share di WA group. Selesai semua, langsung di-upload hari Jumat. Kan beres itu. Karena waktunya masih panjang. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Masih ada 4 hari yang tersisa. Karena dimaksimalkan waktu yang ada. Nah yang terjadi sebelumnya itu kan mepet-mepet. Baru upload hari Rabu jam 5 pagi. Aduh, padahal tinggal 2 jam. Belum lagi kalau kena masalah koneksi, jaringannya jelek, lagi error wifi-nya, aduh. Jadi habis waktunya. Itu saran saya ya untuk mengantisipasi gagalnya mengupload tugas. Ini pengalaman buat kita semua. Saya bagikan supaya ada antisipasinya. Begitu kira-kira ya. Oke, jelas ya mengenai tugas dan lain-lain. Oke, saya kira itu cukup mengenai tugas dan materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan ini akan saya langsung share untuk tugas 3. Sebentar. Ini ada error pada ininya ya. Saya perbaiki dulu nanti ya. Oke. Baik, saya kira itu dan selanjutnya saya akan cross check absensi yang hadir di GCR atau di Google Form. Di sini tercatat ada 29 mahasiswa. Oke, saya konfirmasi dulu. Benar atau salah? Tolong yang saya panggil namanya angkat suaranya ya. Oke, yang pertama Ardiansah di Prastiadi. Ada Ardiansah? Mana Ardiansah? Kalau tidak ada akan saya delete ini. Mana Ardiansah? Suaranya ayo. Suaranya mana Ardiansah? Ya, Pak. Ya, ngomong dong biar jelas ini. Oke. Agak ngelik, Pak.
Indi Kuliah Kamalin. Yo, mana Indi? Ada Indi? Hadir, Pak. Berikutnya Muslihah ada. Muslihah. Hadir, Pak. Ya, Nur Laila ada. Nur Laila. Hadir, Pak. Nur Laila. Kamu dengan siapa Nur Laila? Sama Miranda. Oke, ya baik. Berikutnya setelah Nur Laila ada Mirandawati. Ada ya Miranda ya tadi barengan ya. Oke, berikutnya Yuni Afriani. Ada Yuni. Yuni sama Mira, Pak. Oh, barengan ya. Oke, baik. Berikutnya Indri Supriyani. Ada Indri. Mana Hadir, Indri? Pak. Di mana Indri? Coba. Ada, Pak. Gimana itu? Gabung sama siapa? Akun sendiri. Mana namanya? Mana? Oh, enggak ada. Oh ya, oke oke ya ya baik baik. Oke ya, saya lihat tadi. Oke, berikutnya setelah Indri itu ada Happy Wulan Mareta. Ada Happy. Ada, Pak. Hadir. Baik, berikutnya selanjutnya Sabta Maulida. Ada Sabta. Mana Sabta? Kalau nggak ada saya delete lo ya. Mana Sabta? Yuk, cepat. Angkat suaranya, unmute. Bapak, hadir. Siapa? Siapa namanya? Sabta? Sabta Maulida. Ya di mana? Oh ini ya. Oke oke ya baik baik. Saya udah teliti. Kamu udah nyalain videonya emang. Oke berikutnya Asep Syamsul Munir. Ada Asep. Hadir, Pak. Gimana Asep? Gabung siapa Asep? Pratama Ardansa. Oke ya baik. Berikutnya Indah Kamila Dewi. Ada Indah. Hadir, Pak. Oke ya baik. Berikutnya Nabila Maulidia. Nabila ada. Hadir, Bapak. Oke baik. Berikutnya Maaf, Bapak. Sebelumnya saya Google Zoom meetingnya sama Armi Handayani, Pak. oke ya baik. Berikutnya Terima kasih, Pak. Pratama Ardiansa ada Pratama. Hah? Ada ya? Oke, baik. Ya. Armi Handayani ada Armi. Ada, Bapak. Saya sama Nabila ya, Pak. Iya ya, oke, baik. Berikutnya Syauki Ibrahim ada Syauki. Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya. Sama Tio, Pak. Sama Mardian. Hah? Sama Tio, sama Mardian. Syauki dulu Sama dah. Sufyan, Pak. Satu dulu gantian mah ya, sabar. Oke, Pak. Berikutnya Zidan Ibnu Zahri. Ada Zidan. Mana Zidan? Ada nggak? Mana Zidan? Kalau ada saya delete loh ya. Nggak ada Zidan? Zidan. Ada, Pak. Mana, Ada. Gimana tuh? Mana kamera? Oh, ini. Iya. Sama Ardi, Pak. Ya, baik. Berikutnya setelah Zidan, Aziz Fahri. Ada Aziz. Mana Aziz Fahri? Aziz sakit Pak katanya. Sakit kalau bisa ngabsen dia. Hah? Kok bisa absen? Jadi jangan dong. Harusnya jangan ngabsen. Atau isinya izin. Aziz Fahri ya. Oke, berikutnya Atut Khaliso ada Atut. Ada Atut? Hadir, Pak. Mana Atut? Oh ya, oke ini ya. Ya, itu Muhammad Iqbal Fahrazi ada Iqbal. Oke, ya. Ini suaranya dong Iqbal. Cuma tangannya doang. Hadir, Pak. Hadir. Oke, baik. Berikutnya Mardian ada. Dian, Mardian ada. Mana Mardian? Mana Mardian? Mana Mardian? Enggak ada.
Mana Mardian? Kalau udah hadir itu ya. Hadir Pak, Mardian hadir sama Tio. Oke ya, makanya ngomong. Kamera. Gabung itu ngomong dong. Ya, berikutnya tes Tiono sama ya, Tio ini ya, sudah tadi ya. Sayyid Zidan Saputra, ada Sayyid Zidan. Sayyid Hadir Pak, hadir. Sambung sama siapa Sayyid Zidan? Bareng Iqbal Fahroji Pak. Oke, yang Brimob itu Pak. Ya udah, oke. Berikutnya Ahmad Hikam, ada Hikam. Hadir Pak. Hikam di mana ini? Oh, Hadir Pak. ada videonya Mang ya. Ya udah, oke. Berikutnya. Hadir Pak. Berikutnya setelah Hikam itu ada Devina Asmaranda Nevalia. Ada Devina? Hadir Pak. Sama Atut Pak ujungnya. Oke, ya baik. Berikutnya Jelita Yupitasari. Ada Jelita? Hadir Pak bareng sama Indi. Oke, ya baik. Berikutnya Raden Mas Ilman Hakim. Hadir Pak, hadir Pak. Hadir. Sa-RT ya Tiko KP. Ya. Oke, Raden. Baik, berikutnya Sufyan Hidayat. Ada Sufyan? Hadir sama Sauki Pak. Ya, baik. Berikutnya Faisal Khairuddin. Ada Faisal? Hadir Pak bareng Brimob. Bareng siapa? Hadir bareng Brimob. Bareng siapa? Brimob. Oh, Brimob. Iqbal Pak. Oh, ya sudah. Oke, berikutnya Wiratama Satrio. Ada Wiratama? Hadir Pak. Oke, ya. Sudah selesai ya. Sudah kosong yang terakhir tadi Wiratama Satrio ya. Ada yang tidak disebutkan? Ada? Siapa? Siapa yang belum absen? Testiono hadir Pak. Ya, udah tadi nggak dengerin kamu. Oh udah, ya baik makasih. Siapa lagi yang Siap. belum? Siapa yang belum tadi? Ada yang ngaku belum tadi? Ada yang ngaku belum tadi? Siapa yang belum? Berarti sudah semuanya ya? Pian, Pian. Oke ya, sudah. Pak. Saya kira cukup. Terima kasih. Dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.